Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap menggunakan KP Rohani. Bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 adalah Lukas bab 14 ayat 25 hingga 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Renungan mengajarkan mengenai siap luka karenanya. Panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan yang membutuhkan komitmen yang matang. Segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan baik sejak awal sebelum keputusan itu final. Tujuannya adalah agar kelak tidak menjadi sesuatu yang mendatangkan kekecewaan atau cemoohan dari orang lain yang membuat kita tidak sanggup untuk bertahan. Sebagai pengikut Kristus, terdapat dua hal yang akan kita alami, yaitu penderitaan dan kemenangan. Penderitaan merupakan sesuatu yang niscaya, sedangkan kemenangan merupakan sebuah konsekuensi yang akan kita terima dalam proses. Dibutuhkan persiapan yang matang dan keberanian untuk mengambil risiko. Yesus menegaskan akan eksistensi dan esensi kita sebagai pengikutnya. Sebagai pengikut Kristus, setiap orang harus siap sedia melepaskan segala sesuatu yang paling berharga baginya. Bahkan bukan hanya melepaskan, tetapi harus juga rela membenci orang-orang yang dicintai demi Kristus. Bapak, ibu, istrinya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri. Di PDK Lukas bab 14 ayat 26. Mungkin kita berpikir ini konyol dan mustahil karena harus membenci orang-orang atau membesarkan dan bersama kita. Inilah risiko setelah memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Dalam hidup kita berhadapan dengan macam-macam konsekuensi atas pilihan kita. Misalnya dalam memilih profesi, baik itu sebagai guru, pengusaha, atau biarawan, biarawati. Penderitaan adalah keniscayaan yang tak bisa kita hindari. Namun kita tak perlu takut dan cemas, melainkan berjuang hingga memperoleh kemenangan. Penderitaan bisa tampil sebagai cinta duniawi, kerasukan, ketamakan, egoisme, kesombongan, dan lain sebagainya. Hal-hal ini sering membutakan mata dan hanyut dalam kemenangan. Godaan ini tidak mudah dilepaskan dan diubah dalam sekejap mata. Yesus menegaskan supaya kita perlu melepaskan kelekatan agar kita fokus kepadanya dan kerajaannya. Amin. Mari kita tutup. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.